Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah terbaru yang berjudul Cahyo. Turonggo Mayit bagian pertama. Terlahir sebagai seorang manusia adalah takdir. Namun, untuk tetap menjadi seorang manusia, itu adalah pilihan. Dan itu tidaklah mudah. Bagaimana keseruan kisah ini? Jangan kemana-mana, kita langsung saja ke ceritanya. Cahyo, Turonggo Mayit bagian pertama. Malam itu, aku terhenti cukup jauh di hadapan panggung pagelaran ludruk yang terletak di tengah hutan. Suara pementasan sudah tidak lagi meriah. Sebaliknya, hanya ada suara gong yang sesekali dipukul dan suara gemelan yang dibunyikan dengan sayu. Ada yang aneh dengan pementasan di hadapanku saat ini. Aku pun mendapatkan jawabannya. Kakiku lemas mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sana. Para pemain ludruk menghampiri warga desa yang menonton dengan membawa sebuah parang. Tanpa rasa belas kasihan, mereka menjambak rambut warga desa dan menebas leher mereka satu persatu. Darah segar bermunculan kemana-mana, namun tidak ada satupun warga desa yang bereaksi atas kejadian itu. Tidak ada satu orang pun yang melawannya. Semua seperti terhipnotis oleh pertunjukan sebelumnya. Semua kepala warga desa itu dikumpulkan pada sebuah gerobak. Ada sesosok pemain ludruk yang masih berdiri dan sesekali menari di atas panggung. Ada yang aneh dari dirinya. Ia selalu menggunakan topeng hitam yang mengerikan di wajah. Mataku berkeliling memandangi semua orang di sana. Saat ini, aku berharap untuk tidak menemukan sesuatu yang aku cari. Namun, ternyata harapanku itu pudar. Dari jauh, terlihat bapak dan ibu duduk di barisan tengah. Mereka masih hidup. Aku ingin segera berlari menghampirinya. Namun aku terhenti saat melihat salah seorang pemain yang membawa parang mendekati kedua orang tuaku. Tanpa berlama-lama, pemain itu menarik rambut bapak dan bersiap menebaskan parangnya. Hampir saja aku berlari ke arahnya. Namun rupanya tiba-tiba lengan si pemain itu dihentikan oleh seseorang. Itu adalah penari dengan topeng hitam yang turun dari panggung. Aku berharap bapak dan ibu bisa selamat dari keadaan ini. Tapi ternyata aku salah. Orang itu mengambil parang dari pemain lainnya dan membuka topengnya. Sangat mengerikan. Itu bukan wajah seorang manusia. Saat topengnya terbuka, terlihat 4 buah bola mata terpasang di wajahnya yang tidak dilapisi kulit. Bahkan hidung dan bibir pun tidak terlihat di wajahnya. Tanpa menunggu lama, makhluk itu menebas kepala bapak hingga putus. "Bapak!" Aku terbangun dan berteriak sekeras-kerasnya. "Ibu!" Bule yang mendengar suaraku segera berlari menghampiriku ke kamar dan segera memelukku. Wes tole, ana bule ning kene. Aku tahu tatapanku kosong dan masih terpaku atas mimpi yang mengingatkanku akan kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Tubuhku penuh keringat dan air mata yang sudah mengambang di bola mataku. Tapi sekuat apapun aku berteriak, aku tetap harus menerima kenyataan bahwa bapak, ibu, dan seluruh warga desaku sudah tiada beberapa hari yang lalu. "Iki diombe sik." Pak Lek dengan tergesa-gesa masuk ke dalam kamar sembari membawakan segelas air putih. Aku pun meminumnya dan merasakan perasaanku kembali tenang. Aku tidak menyangka segelas air putih bisa memberikan perasaan seperti ini. Wes bule,
Wes, gak apa-apa. Bule pun segera melepaskan pelukannya dan menatap wajahku. Ia menyeka keringat di wajahku dan memastikan keadaanku. Habis ini mandi ya. Bule masakin air anget buat kamu ya. Enjeh bule, matur suwun. Aku duduk di meja makan dapur sembari menunggu bule mempersiapkan air panas. Pak Le ikut duduk menemaniku sembari menikmati singkong goreng yang sudah tersedia di atas meja. Gak usah ditahan. Siapapun pasti akan terpukul saat mengalami kejadian sepertimu. Kalau memang harus menangis, ya nangis wae. Tapi pastiin itu gak akan lama. Enggak kok, Pak Le. Gak apa-apa. Bule membawa panci air panas dari kompor dan menuangkan di tempatnya yang berada di kamar mandi. Banyune wes ya Le. Ngene, nek arep go adus. Enjeh bule, matur suwun. Aku pun masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Satu gayung air kusiramkan di kepala. Air hangat itu jatuh bersama tetesan air mata yang tidak terbendung. Aku menangis sekuat-kuatnya di bawah guyuran air yang kuharap bisa menutupi suara isak tangisku. Klaten, Jawa Tengah. Tempat ini sangat jauh dari tempatku tinggal sebelumnya. Walau rumah Pak Le masih di daerah pedesaan, tetapi udara di sini tidak sedingin udara di desaku dulu. Udah seger. Iya Pak Le. Udah lama gak mandi air anget. Ya udah, ayo ikut Pak Le. Pak Le mengajakku. Aku pun mengiyakan ajakan Pak Le dengan membonceng sepeda ontel yang sudah mulai berkarat itu. Lah, motornya kemana Pak Le? Sudah dikembalikan. Boleh minjem itu. Nanti kalau butuh buat jarak jauh, bisa minjem lagi. Balas Pak Le dengan santainya. Aku menangkap bahwa saat ini kami akan pergi ke tempat yang tidak terlalu jauh. Berangkat Pak Bimo? Sapa seorang ibu-ibu yang berpapasan dengan kami. Iya Bu Darmi, duluan ya. Balas Pak Le dengan ramah. Ia pun melaju sepedanya menuju sebuah keluar desa. Kami melalui jalur pedesaan yang dihiasi pemandangan sawah hingga jalur yang membelah kebun tebu. Kebun tebunya gede banget ya Pak Le. Memang pabrik gulanya di mana toh? Kalau kebun tebu yang ini hasilnya untuk pabrik gula jauh di luar kabupaten. Tapi setiap panen sudah ada truk yang siap mengambil. Lah emangnya di sekitar ini nggak ada pabrik gula? Ada, tapi sudah beberapa tahun nggak difungsikan. Nanti Pak Le ajak kamu ke sana ya. Pak Le menghentikan sepedanya sejenak di tempat yang tanaman tebunya itu masih belum terlalu tinggi. Di sebelah sana. Pak Le menunjuk kepada sebuah bangunan yang baru saja bisa kami lihat. Itu bukannya arah desa Pak Le? Pabrik itu memang hanya berbatasan hutan dengan desa. Tapi jangan ke sana sendirian ya. Kenapa emangnya Pak Le? Banyak ularnya di sana. Pak Le pun kembali mengayuh sepedanya. Aku memandang dari jauh bangunan yang terlihat kecil dari tempat ini. Tapi aku tahu, kalau dilihat dari jarak dekat, bangunan itu pasti sangat besar dengan halaman yang luas. Kami pun sampai di sebuah desa yang cukup besar. Memang cukup jauh dari jalan provinsi. Namun desa ini seperti sudah melengkapi kehidupan sendiri. Ada pasar, masjid, lapangan, sekolahan, dan berbagai tempat yang membuat warga desanya itu tidak perlu sering-sering meninggalkan desa itu. Desa Jumon. Aku mengetahui nama desa itu dari nama sebuah sekolahan yang kami lewati. Nah, Le, sudah sampai. Pak Le memarkirkan sepedanya di sebuah rumah dengan arsitektur rumah Belanda. Namun tidak terlalu besar rumah itu. Sekilas rumah ini seperti tidak terawat, dengan rumput liar yang mulai menguasai halamannya.
Ini rumah siapa, Pak Le? Ini rumah kenalan Pak Le. Nanti juga kamu tahu. Pak Le pun membuka pagar yang tidak terkunci itu dan memasuki halaman rumah, seolah sudah biasa melakukannya. Kerincing, suara lonceng kecil berbunyi setelah Pak Le menarik rantai yang menggantung di bawahnya. Aku cukup tertarik dengan benda itu. Lonceng itu memudahkan kami memanggil tuan rumah tanpa harus menengok-nengok pintu. Mas Bimo, wis teko toh? Monggo pinarak. Sambut seorang ibu yang membukakan pintu untuk kami. Kami pun duduk di kursi rotan yang berada di ruang tamunya. Tetapi sebelum berbicara banyak, ibu itu malah buru-buru masuk ke dalam. Minumnya apa, Mas? Panas apa dingin? Alah, Jeng, ndak usah repot-repot. Sini dulu loh, ngobrol. Balas Pak Le yang tidak dihiraukan oleh ibu itu, yang bersikeras membuatkan kami suguhan. Pak Le meninggalkan tempat duduknya dan berkeliling melihat isi rumah ini, seolah ia sudah biasa melakukannya. Masmu masih sering datang. Datang kok, Mas Bimo. Ya, tapi terakhir bulan lalu. Jawab ibu itu kepada Pak Le. Sementara Pak Le berkeliling rumah. Aku pun menunggu sendiri di ruang tamu sembari melihat-lihat lukisan dan pajangan yang ada di dinding ruang tamu. Ada sebuah lukisan yang mencolok. Itu adalah lukisan penari kuda lumping yang sedang beraksi. Gambar itu menunjukkan ketiga penari sedang menaiki kuda lumping dan masing-masing membawa cemeti. Pos mereka menunjukkan betapa gagahnya mereka. Trak! Aku mendengar suara sebuah benda yang beradu dengan lantai. Aku pun menoleh ke arah suara itu dan kaget dengan kemunculan seseorang. Dari arah ke ruang tamu, tengah berdiri seseorang anak kecil yang mungkin saja seumuran denganku. Tapi ada yang berbeda di matanya. Anak itu buta. Siapa? Ia meraba lantai rumah dengan tongkatnya, mendekat ke arahku. Aku pun segera menghampirinya dan membantunya mendekat. Aku Cahyo. Aku datang sama Pak Le. Maksudnya Pak Bimo. Oh, Pak Le Bimo ya. Balasnya dengan senyuman lebar yang tiba-tiba muncul di bibirnya. Menyadari anak itu menghampiriku, Pak Le pun kembali ke ruang tamu dan menghampirinya. Wah, Widi, udah gede aja kamu. Anak yang ternyata bernama Widi itu mendekat ke asal suara Pak Le dan merabanya. Ia bergegas mengambil tangan Pak Le dan mempertemukannya di keningnya. Aku merasa betapa sopannya anak ini. Benar-benar berbeda terbalik denganku yang lebih senang bertingkah seenaknya. Jelas dong Pak Le. Aku makan banyak. Tapi masa setiap kesini yang diomongin itu terus, udah gede aja kamu, gitu? Iya, maaf. Tapi beneran loh, sekarang kamu tambah tinggi. Yang bener, Pak Le. Bener. Widi merasa senang mendengar ucapan Pak Le. Aku tidak menyangka seorang anak akan senang dengan ucapan seperti itu saja. Tak berapa lama, ibu tadi kembali dengan membawa 2 buah gelas berisi minuman hangat. Kopi hitam untuk Pak Le dan teh hangat untukku. Ada beberapa makanan kering juga yang disajikan untuk mendampinginya. Maaf ya, seadanya. Halah, wes tak gandeni yo. Aja repot-repot. Nggak apa-apa, Pak Le. Ibu memang senang direpotin. Ucap Widi setengah meledek ibunya. Ibu itu hanya mengelus rambut Widi sembari tersenyum. Oh iya, maaf tadi buru-buru jadi belum kenalan sama masnya. Siapa namanya masnya? Cahyo, Bu. Aku pun mengikuti perilaku Widi dengan menyambut tangan ibu itu dengan meletakkan di kening. Haha, tumben kamu sopan. Ucap Pak Le setengah meledek. Alah Pak Le.
Udah sengaja biar kelihatan anak baik, malah dijatuhin lagi. Balasku sembari memasang wajah kecutku. Sebaliknya, Widi dan ibunya malah tertawa mendengar jawabanku. Saya Sunari, ibunya Widi. Manggilnya Bu Sunar saja. Iya, Bu Sunar. Setelah perbincangan singkat, Pak Le pun duduk berpindah ke dekat Widi. Ia meminta Widi untuk membelakanginya dan mengambangkan tangan di belakang tubuh Widi. Ada beberapa kalimat doa yang dibacakan oleh Pak Le. Aku menduga mungkin inilah tujuan Pak Le mengajakku ke sini. Tapi ternyata apa yang dilakukan Pak Le tidak lama. Ia segera memijat bahu Widi sebentar dan memintanya berbalik seperti semula. Gimana Mas Bimo? Gimana apanya? Widi baik-baik saja kok. Dari terakhir Pak Le datang nggak pernah kambuh kan? Iya, Pak Le. Balas Widi singkat. Bu Sunar pun menghela nafas mendengar ucapan itu. Sayangnya, aku masih belum mengerti apa yang mereka bicarakan. Menjelang siang, Bu Sunar mulai mempersiapkan masakan, sementara Widi kembali ke kamarnya untuk istirahat. Sepertinya kami akan lama di sini. Pak Le masuk ke dalam satu pintu ruangan di rumah itu. Dari bagaimana barang-barang di ruangan itu disusun, aku bisa menduga bahwa ruangan itu adalah gudang. Dengan hati-hati Pak Le menatap ke sekeliling gudang. Setelah beberapa lama, Pak Le keluar dengan membawa beberapa buah benda dan menghampiriku. Apaan itu, Pak Le? Aku penasaran. Pak Le pun memberikan salah satu benda yang ia ambil padaku. Ini buat apaan, Pak Le? Tanyaku sambil memperhatikan sebuah pisau melengkung yang diberikan Pak Le padaku. Ini buat ngarit. Balas Pak Le yang segera mengajakku ke halaman yang penuh dengan rumput liar. Ah, siang-siang gini, Pak Le. Mau nunggu tengah malam juga nggak apa-apa kok. Balas Pak Le padaku. Aku pun hanya menggaruk-garuk kepalaku mendengarkan perintah Pak Le. Kami berdua pun sedikit-sedikit membersihkan halaman rumah Ibu Sunar yang penuh dengan rumput liar yang sudah meninggi itu. Walaupun cukup malas, aku bisa mengerti maksud Pak Le bahwa ia berniat membantu Ibu Sunar dan Widi yang memang kekurangan tenaga untuk mengurus rumah ini. Pak Le, memangnya ada apa dengan Widi? Tanyaku sembari memotong rumput halaman rumah itu. Widi itu diikutin demit. Demit? Ah, yang benar, Pak Le. Iya, demit itu juga membuat ayahnya Widi meninggal. Aku terhenti sejenak saat mendengar kalimat dari Pak Le. Meninggal gara-gara demit, Pak Le? Pak Le pun menceritakan bahwa ayah Widi adalah seorang seniman yang menguasai berbagai tarian tradisional. Ia cukup terkenal bersama kelompok tari kuda lumping yang ia dirikan bersama teman-temannya. Kalau kamu tahu, permainan kuda lumping itu umumnya melibatkan sosok gaib. Iya, Pak Le. Kalau itu, Cahyo tahu. Nah, dari situlah asal-muasal masalahnya. Pak Le bercerita bahwa suatu ketika ayah Widi itu diminta mengisi hajatan di salah satu kota kecil di wilayah Pantura. Tanpa curiga, mereka sekelompok menerima tawaran itu dengan berangkat ke sana. Sesampainya di kota tempat pementasan itu, tiba-tiba kelompok kuda lumping ayah Widi dihadang oleh sekelompok yang menamai kelompoknya Jaran Kupolo. Ternyata mereka adalah kelompok penari kuda lumping yang berasal dari kota itu. Orang-orang itu meminta kelompok ayah Widi untuk pulang. Tapi mereka menolak karena harus menjalankan amanah pemilik hajatan. Hampir saja terjadi bentrokan. Namun beberapa orang suruhan pemilik hajatan mengetahuinya dan mengusir orang-orang itu. Orang-orang itu menjelaskan bahwa Jaran Kupolo adalah kelompok penari di desa itu. Tapi pemilik hajatan itu merasa ada yang tidak beres dengan mereka. Makanya, ia memilih untuk tidak menggunakan mereka
dan memanggil kelompok kuda lumping ayahnya Widi. Ayah Widi pun mengerti dan terus mempersiapkan untuk penampilan mereka. Tapi tanpa disangka, pementasan itu adalah sebuah bencana. Mereka yang tadi menghadang kelompok kuda lumping ayahnya Widi ternyata masih memiliki niat busuk. Pementasan yang harusnya meriah pun akhirnya menjadi bencana. Setelah beberapa tarian yang berhasil menghibur warga, kelompok ayah Widi pun memasuki fase mendem. Fase di mana pemain seharusnya dirasuki sosok tak kasat mata dan mempertunjukkan kemampuan yang tidak biasa, seperti makan beling dan menginjak bara api. Tapi tidak seperti biasanya, bukan punden yang mereka panggil yang merasuki mereka, melainkan sosok demit santet yang dikirim oleh kelompok Jaran Gupolo lah yang menguasai mereka. Mereka pun mengamuk dan menggila di sana. Ayah Widi mengamuk sejadi-jadinya bersama beberapa kawan-kawannya. Pawang yang seharusnya menenangkan mereka pun tidak berkutik. Warga berhamburan ketakutan, sementara beberapa anggota keluarga pemilik hajatan itu juga mengalami kesurupan. Walau begitu, ayahnya Widi berlahan masih bisa berusaha menguasai dirinya. Ia menarik satu persatu demit yang merasuki teman-temannya dan merasuki keluarga pemilik hajatan itu hingga merasuki tubuhnya. Usaha ayahnya Widi berhasil, tapi ternyata perbuatan itu harus dibayar dengan nyawanya. Saat tubuhnya tidak lagi mampu menahan sosok setan di tubuhnya, ayah Widi berdiri kaku dengan mata yang memutih dan memuntahkan darah. Seolah sedang dipermainkan, alat-alat musik di tempat itu berbunyi sendiri tanpa adanya manusia yang menyentuhnya. Ayah Widi menari menggila seperti hewan buas yang sedang mabuk. Ia terjatuh, berdiri lagi, dan sesekali melompat membanting dirinya. Hampir di setiap gerakan, darah merah memuncrat dari mulutnya. Semua itu terjadi dalam sebuah tarian yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang menontonnya. Pada akhirnya, ayah Widi pun menghembuskan nafas terakhirnya di pementasan itu. Itu benar, Pak Le? Iya, sekarang Bu Sunar dan Widi harus bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. Lalu hubungannya sama demit yang mengikuti Widi? Aku masih penasaran dengan hal itu. Pak Le bercerita lagi bahwa setelah pementasan, teman-teman kelompok ayah Widi itu mendatangi sanggar kelompok Jaran Gupolo bersama anggota keluarga milik hajatan, dan mereka mendapati pemandangan yang mengerikan. Sanggar itu dipenuhi jasad 5 orang anggota utama kelompok Jaran Gupolo. Mereka mati bergelimpangan di salah satu ruangan, masih dengan sesaji dan tungku kemenyan di tengah-tengah mereka. Ternyata mereka pun dijebak oleh sosok yang memberi ilmu itu. Rupanya sebelumnya ada seseorang yang menawarkan kepada kelompok Jaran Gupolo untuk membalaskan dendam. Ia memberikan ilmu santet kembang mendem pada mereka untuk dikirim ke hajatan itu. Sayangnya mereka tidak sadar bahwa nyawa perapalnya lah yang harus menjadi bayaran atas ilmu itu. Karena mati dengan tidak tenang, sosok kelompok Jaran Gupolo pun berubah menjadi setan gentayangan. Mereka mengincar kelompok ayah Widi sampai ke keluarganya. Kini yang tersisa dari mereka hanya Widi dan ibunya. Cerita Pak Le benar-benar membuatku terdiam. Ternyata Widi juga memiliki kisah kelam tentang ayahnya. Berarti dedemit yang mengikuti Widi adalah roh gentayangan dari kelompok Jaran Gupolo, Pak Le? Iya, benar. Pak Le nggak bisa ngusir mereka supaya nggak balik lagi. Lah ini lagi Pak Le coba. Aku pun semakin mengerti maksud Pak Le. Entah mengapa, setelah mendengar cerita tentang ayah Widi tadi, memotong rumput yang sedari tadi rasanya berat, kini terasa sangat ringan. Pak Le,
Cahyo, pakai repot-repot motongin rumput lagi. Ucap Widi yang kini tengah duduk di kursi depan rumahnya. Nggak apa-apa kok Widi, mumpung kami lagi di sini, sekalian aja. Balasku mewakili Pak Le. Matur suwun yo, kalian baik banget sama kami. Sesekali saat aku menoleh ke arahnya, terkadang aku seringkali ingin bertanya kepada Tuhan, mengapa orang sesopan dan sebaik Widi harus menerima takdir seperti ini? Itu Panjul di luar, lemparin batu. Tiba-tiba, segerombolan anak melewati depan rumah Widi dan melempar kerikil ke arahnya. Udah kepalanya gede, buta lagi. Teriak mereka sembari tertawa. Aku tidak bisa berkata-kata melihat kejadian itu. Wah, ngapain kalian? Teriak Pak Le yang tiba-tiba muncul dari rerumputan yang tinggi, mengagetkan anak-anak itu. Anak-anak itu kaget hingga terjatuh melihat kemunculan Pak Le yang tengah membawa arit. Pemandangan itu sontak membuat mereka berlarian meninggalkan tempat ini. Awas kalian, kalau berani mengganggu Widi lagi. Ancam Pak Le kepada anak-anak itu. Setelah kejadian itu, Widi kembali berdiri dari kursinya dan kembali masuk ke rumah dengan wajah yang sayu. Sementara itu, aku dan Pak Le sudah selesai memotong rumput dan mengumpulkannya untuk segera dibakar. Kami pun memutuskan untuk masuk ke rumah sebentar untuk beristirahat. Widi dilempari batu lagi, Bu. Aku mendengar suara Widi tengah mengadu kepada ibunya. Tapi suara itu lebih seperti suara tangisan. Sudah, nggak apa-apa. Di rumah saja lebih aman, ya. Widi dipanggil Panjul. Gara-gara kepala Widi besar, Widi dikatain buta. Suara isak tangis terdengar dari Widi yang segera mendapat pelukan dari ibunya. Aku tidak tahan mendengar tangisan Widi dan menghampirinya. Panjul itu panggilan bagus kok. Kalau kamu nggak mau, biar aku saja yang dipanggil Panjul. Ucapku berusaha menghibur Widi. Ia pun melepaskan pelukan ibunya dan menoleh ke arahku. Besok, kalau mereka manggil kamu Panjul, biar aku yang maju. Biar aku yang bilang, aku yang bernama Panjul. Kalian mau apa? Ucapku kepada Widi. Widi pun mengusap air matanya. Walaupun tidak bisa melihat ekspresiku, ia terlihat tersenyum mendengar gaya bicaraku. Terima kasih ya, Cahyo. Widi kembali mendapat senyuman lagi. Yo wes Panjul, dang bantu Bu Sunar nyiapin piring, sana. Sahut Pak Le yang baru selesai menikmati kopinya lagi. Alah Pak Le, kok Pak Le ikut-ikutan toh? Gak mau nyobain nasi soto buatan Bu Sunar? Nggak gitu, mau. Siang itu aku makan begitu lahap setelah begitu lelah membersihkan halaman dari rumput liar. Pak Le masih belum menyentuh piringnya dan hanya terus menatapku. Kenapa Pak Le? Sotonya enak tahu? Ucapku kepada Pak Le. Pak Le hanya tersenyum sembari menghela nafas. Hahaha. Akhirnya kamu bisa makan dengan lahap juga ya. Benar juga ucapan Pak Le. Sudah beberapa hari ini aku tidak bernafsu makan setelah kejadian yang menimpa orang tua dan seluruh warga desaku. Baru inilah aku bisa makan senikmat ini. Memangnya sebelumnya Cahyo kenapa, Mas? Ya, gak beda jauh. Keluarga Cahyo. Keluarga saya nggak jago masak, Bu. Jadi sering nggak nafsu makan. Masakan Bu Sunar ini enak banget. Ucapku memotong perkataan Pak Le. Aku tidak ingin kisah tentangku malah semakin membuat Widi dan ibunya kepikiran. Beruntung, Pak Le mengerti maksudku dan melanjutkan menghabiskan makanan di meja. Cahyo, temenin main yuk. Ajak Widi yang menghampiriku saat sedang merebahkan tubuh di teras. Aku melihat Widi sejenak dan penasaran dengan permainan apa yang akan kami mainkan. Pak Le,
Aku main sama Widi dulu ya. Aku berteriak. Aku pun menuntun Widi yang berjalan dengan tongkatnya. Ia mengarah ke perkebunan jati di belakang rumah. Kita main sama siapa? Berdua saja. Enggak, Cahyo. Sama teman-temanku. Tidak berselang lama, tiba-tiba ada 2 orang anak menghampiri kami berdua. 1 anak perempuan dan 1 laki-laki. Nah, itu datang. Seorang anak perempuan dengan rambut berkepang menghampiri kami dan memperkenalkan diri kepadaku. Temen Widi ya? Aku Suti. Aku Morin. Seorang anak laki-laki yang seumuran kami juga ikut memperkenalkan diri. Aku Cahyo. Baru kenal juga sama Widi. Balasku kepada mereka berdua. Kedua teman Widi terlihat normal, tidak seperti Widi yang tidak bisa melihat. Aku cukup senang. Ternyata, selain anak-anak nakal tadi, Widi memiliki teman-teman yang mau bermain dengannya. Kita mau main apaan? Tanyaku kepada mereka. Mereka pun menjawabnya. Itu. Muhrin menunjuk ke seputung benda berbentuk kuda dan beberapa cemeti. Kuda lumping? Iya. Terus gimana mainnya? Aku masih bingung. Suti mengambilkan benda itu dan memberikannya padaku. Sebuah cemeti dan kuda lumping. Kita main perang-perangan. Kan kuda lumping itu menggambarkan perang dan perjuangan zaman dahulu. Aku mengerti penjelasan Suti. Sepertinya ini akan menarik. Layaknya pemain kuda lumping dalam pementasan, kami pun menaiki kuda buatan itu yang saling mengejar satu sama lain. Cemeti pun sesekali kami pukulkan ke tanah, sembari sesekali bersembunyi di balik pohon jati. Kejar Muhrin, jangan sampai dia kabur. Lari, pasukan musuh datang. Kami benar-benar menikmati permainan ini. Sudah sejak lama terakhir kali aku merasakan perasaan seseru ini. Bahkan tanpa terasa matahari sudah mulai terbenam dan pemandangan di sekitarku sudah semakin gelap. Sudah malam, kita pulang yuk. Ajakku kepada mereka. Mendengar ucapanku, tiba-tiba mereka berhenti dan menatapku dengan tajam. Senyuman mereka hilang begitu saja. Pulang? Ini baru aja mulai, Cahyo. Iya, ini lagi seru-serunya. Aku mengernyitkan dahi. Apakah memang mereka terbiasa bermain sampai semalam ini? Dari tadi sebenarnya aku merasa ada yang mengganjal. Tapi entah mengapa aku tidak bisa mengingat apakah itu. Barulah saat ini aku merasa ada yang aneh dengan Widi. Widi, bukannya kamu gak bisa melihat? Kenapa kamu bisa main selincah itu? Tanyaku yang menyadari keanehan kepada Widi. Aku memang gak bisa ngelihat, tapi aku bisa mendengar suara kalian. Ucapnya sembari menunjukkan telinganya. Aku memperhatikan posisi matanya. Itu tidak seperti mata seorang yang buta seperti pertama kulihat tadi. Bohong. Kucoba untuk mengutarakan firasatku. Kali ini, wajah mereka bertiga kembali menatapku dengan tajam. Mereka mulai tidak memperdulikanku dan mulai menari-nari dengan kuda lumpingnya, sembari mengambil posisi mengitariku. Cetar! Suara cemeti Muhrin menggelegar dengan keras di belakangku. Aku menoleh ke arahnya, dan wajah Muhrin seolah mencoba mengancamku. Udah, gak seru. Aku pulang aja. Ucapku yang segera ingin meninggalkan mereka. Ayo Widi, ibumu pasti nungguin di rumah. Aku menghampiri Widi, namun ada yang aneh dengan Widi. Ia malah mundur dan menjauh dariku. Ya sudah, kalau nggak mau pulang, aku bilangin ibumu. Aku pun bersiap pergi meninggalkan hutan jati. Suti mencoba menghadangku. Namun aku tidak peduli dan terus berjalan meninggalkan mereka. Saat itu aku benar-benar merasakan firasat yang aneh. Sekali lagi aku menoleh ke belakang dan mendapati mereka bertiga tengah menatapku di kegelapan
dengan wajah dingin yang terasa menyeramkan. Aku pun mempercepat langkahku untuk meninggalkan hutan dan segera mengadu pada Bu Sunar. Tapi, entah mengapa aku merasa hutan ini menjadi begitu luas. Aku merasa sudah berjalan dengan cukup jauh, tapi rumah Widi sama sekali belum kelihatan dari sini. Walau begitu, aku terus melangkah. Aku sangat tahu bahwa ini adalah arah yang benar. Apa aku tersesat ya? Langkahku terhenti saat nafasku mulai tidak beraturan. Bukan karena hanya perjalanan cukup jauh, tapi juga karena rasa takut yang mulai menyelimutiku. Cetar! Dari jauh terdengar suara cemeti kuda lumping seperti saat kami bermain tadi. Suara itu bergantian dengan suara langkah yang mendekat ke arahku. Mungkin itu adalah suara dari Widi dan yang lain. Lari. Mengapa aku harus lari? Firasatku mengatakan, aku berlari menjauh dari suara itu. Aku pun bingung, namun aku memilih untuk tetap menjauh. Tapi langkahku terhenti saat melihat ada seorang di depanku. Itu Suti. Suti, rumah Widi ke arah sana kan? Aku berteriak, tapi saat Suti menoleh, aku terhenti. Ada apa dengan wajah Suti? Tidak seperti tadi. Sekarang terlihat sangat pucat, bibirnya menghitam, pipinya dihiasi bekas luka yang membusuk. Suti. Aku pun terjatuh, terduduk di tanah melihat wujud Suti itu. Sebaliknya, ia tersenyum saat mendapati kedatanganku. Cetar! Cemeti Suti menghantam tanah dan suaranya menggema di seluruh hutan jati. Ia pun mulai bergerak menggoyangkan badannya dan menari-nari layaknya seorang pemain kuda lumping di pementasan. Sayup-sayup terdengar suara musik tanpa wujud yang dimainkan mengiringi Suti. Dengan suara itu, Suti semakin menggeliat. Sesekali, ia mengangkat kuda lumpingnya dan melompat memperagakan seorang pendekar yang tengah menguasai kudanya. Sesekali ia menari memaju mundurkan kuda lumpingnya, sembari sedikit melempar senyuman menggoda dengan wajah yang menyeramkan. Bukan, itu bukan Suti. Setan! Dengan sekuat tenaga, aku menguatkan kakiku untuk berdiri. Aku berbaling dan berusaha berlari sejauh mungkin dari Suti. Tapi saat aku melihat ke belakang, Suti sudah mendapatkan penontonnya. Barisan pocong sudah mengambil posisinya di antara pohon jati. Mereka menggeliat menyaksikan penampilan Suti. Aku pun menoleh ke atas dan mendapati perempuan yang melayang-layang dan makhluk dengan tubuh yang tidak lengkap bertengger di batang pohon jati. Jangan lagi. Wajahku memucat melihat semua pemandangan di tempat ini. Sontak, aku teringat kembali kejadian saat warga desa dibantai oleh kelompok ludruk topeng ireng. Tolong! Tolong! Aku berteriak sekuat tenaga, namun yang terjadi adalah makhluk-makhluk itu memalingkan wajah mengerikannya padaku. Di hadapanku saat ini tengah melayang sesosok perempuan yang terbang terbalik dengan rambut panjang yang berjatuhan dan wajah penuh bekas luka berdarah. Enggak, jangan kesini. Aku berteriak, namun tetap saja makhluk itu semakin mendekat ke arahku. Cetar! Terdengar lagi suara cemeti dari arah Suti. Makhluk itu pun menoleh dan mendapati sudah ada Mohrin dan Widi yang ikut menari bersama Suti. Setan-setan itu pun kembali mengalihkan perhatiannya ke arah mereka. Gila, semua ini apa? Kenapa aku bisa berada di tengah-tengah mereka semua? Cahyo! Samar-samar aku mendengar suara Pak Le. Pak Le, di mana Pak Le? Aku mencoba membalas suara itu. Kamu di mana? Pak Le gak bisa nemuin kamu. Pak Le membalas ucapanku, tapi aku sama sekali tidak dapat melihat mereka. Hutan jati Pak Le.
Harusnya nggak jauh dari belakang rumah Widi. Tapi Cahyo sudah mau pulang sejak tadi, tapi nggak sampai-sampai. Terdengar suara Pak Le yang tengah menghela nafas. Samar-samar aku mendengar suara langkah kaki di dekatku. Tapi aku tidak mampu menemukannya. Dia di sini, Pak Le. Tapi kita nggak bisa ke sana. Terdengar suara Widi yang sepertinya bersama dengan Pak Le. Suara Widi. Berarti yang sedang menari di sana jelas bukan Widi. Widi, aku melihat sosok mirip kamu di sini. Sekarang dia lagi nari sama anak yang namanya Muhrin sama Suti. Iya, Cahyo. Aku bisa lihat. Balas Widi. Tunggu, bisa lihat. Apa artinya Widi tidak dapat melihat, tapi ia bisa melihat alam gaib? Aku bukan buta dari lahir. Mataku diambil sama setan-setan itu. Sejak penglihatanku diambil, apa yang dilihat setan yang mirip denganku akan dilihat olehku juga. Mengerikan. Berarti saat ini Widi melihat semua setan, kuntilanak, dan makhluk-makhluk di hutan ini. Berarti selama ini Widi selalu melihat makhluk-makhluk ini. Sementara aku berbicara, tanpa kusadari sudah ada makhluk kerdil mendekat dan mencengkram kakiku. Di setiap sisiku sudah ada pocong yang seolah siap menghampiriku. Pak Le, aku harus gimana ini? Susah, Pak Le nggak bisa ngeluarin kamu. Maksud Pak Le? Kamu sedang ada di ritual keramat. Yang masuk di ritual itu tidak akan bisa kembali. Jelas Pak Le seperti itu. Hah? Apa maksud Pak Le? Apa aku terjebak di tempat ini selamanya? Bisa keluar. Dulu aku pernah terjebak di sana juga. Mendengar ucapan Widi, aku pun mendapat harapan. Bagaimana caramu keluar? Ucapku sembari mengusir makhluk kerdil yang mencoba menjilati kakiku ini. Aku nggak ingat. Aku lupa semua kejadian saat berada di sana. Terus aku harus bagaimana? Cari, Cahyo. Pasti ada. Pasti kamu ketemu. Kamu harus cari sendiri. Aku pun berlari menjauh dari setan-setan itu. Namun sialnya, di sisi lain, setan lain sudah bersiap mendekat ke arahku. Ada suara doa terdengar di telingaku. Itu adalah suara Pak Le. Sepertinya ia sedang berusaha untuk melindungiku. Tapi sepertinya itu bukan jalan keluar. Malam semakin larut dengan bulan purnama yang memerah. Belum pernah aku melihat purnama semerah ini. Di tengah rasa takutku, aku pun melihat sekeliling tempat ini dan mencoba mencari jalan. Aku tidak boleh mati. Kalimat itu aku sematkan terpatri di dalam pikiranku. Bagaimanapun aku harus keluar dari situasi ini, walaupun harus membubarkan pertunjukan ini. Tunggu, membubarkan pertunjukan? Jangan-jangan ini adalah caraku agar aku bisa keluar dari alam ini. Aku mencoba mendekat ke arah Suti, Muhrin, dan juga makhluk-makhluk yang mirip dengan Widi itu. Kini wajah mereka sama-sama mengerikan. Aku menggenggam sebuah batu yang cukup besar dan bersiap melemparkannya ke salah satu dari mereka. Tapi ketika wajah setan-setan di hutan ini menatapku dengan geram, saat itu aku melihat satu buah cemeti dan kuda lumping yang tergeletak di tanah. Itu adalah peralatan yang kumainkan tadi. Atau mungkin bukan membubarkan. Aku mengambil kuda lumping di tanah itu dan memainkannya. Sebuah cemeti ku genggam di tanganku seperti saat kumainkan tadi. Atau mungkin aku memang harus ikut dalam permainan ini. Cetar! Suara cemeti menggema ke seluruh hutan jati. Kali ini suara itu berasal dariku. Ketiga pemain itu pun terhenti sejenak dan menoleh ke arahku. Aku pun mengikuti irama,
mengikuti beberapa gerakan mereka seperti yang aku lihat tadi. Aku menari sebisanya, tanpa memperdulikan apakah aku pantas untuk ditonton. Tapi saat itu, pandangan setan-setan itu terhadapku berubah. Mereka tidak lagi memandangku dengan mata yang mengancam. Mereka tidak lagi mencoba mencelakaiku. Aku menahan rasa takut saat bermain bersandingan dengan Suti dan Muhrin dan setan Widi. Dengan hati-hati aku mencoba mengikuti iramanya. Tanpa sadar, ternyata aku menikmatinya. Jul, Panjul, bangun. Terdengar suara Pak Le bersama tetesan yang membasahi wajahku. Pak Le, Tanyaku yang bingung dengan keadaan sekitar. Aku membuka mataku dan mendapati langit sudah terang bersama pohon jati yang menjulang tinggi di hadapanku. Nah, bener. Dipanggil Cahyo nggak bangun. Dipanggil Panjul baru bangun. Mulai sekarang kamu tak panggil Panjul saja ya. Ucap Pak Le yang segera berdiri setelah mengetahui aku tersadar. ya ampun Pak Le, ditolongin dulu kenapa? Lah, kamu yang mau tiduran di hutan sendiri, kok minta tolongin ke Pak Le? Ucap Pak Le yang segera meninggalkanku dan kembali ke rumah Widi. Iya, rumah Widi terlihat dari sini. Jaraknya hanya beberapa puluh meter. Terus yang semalam itu apa? Aku mimpi. Gak mungkin aku mimpi. Aku terkaget dengan suara di belakangku. Itu Widi. Ia duduk dengan tenang di sana. Ya ampun Widi, ngagetin aja. Maaf, Cahyo. Ia berusaha berdiri dengan tongkatnya. Aku pun mengikutinya sembari berjalan perlahan ke rumah. Itu ritual turonggo mayit. Terjadi setiap beberapa tahun sekali. Aku nggak nyangka kamu sampai terjebak di sana. Teronggo mayit? Iya, pementasan gaib untuk penunggu hutan. Aku merinding mendengar ucapan Widi. Aku pun menoleh ke belakang dan memperhatikan hutan jati yang misterius itu. Sebenarnya hutan itu tidak terlalu besar, tapi mengapa bisa sampai ada makhluk sebanyak itu? Ya wes lah, maaf ngerepotin ya Widi. Ayo cepat ke rumah. Mau mandi sama bales ngerjain Pak Le dulu. Seenaknya saja. Aku lagi susah, malah ditinggalin gitu aja. Jangan gitu, Cahyo. Pak Le lu yang semalaman nunggu di hutan dan nggak berhenti-hentinya lo baca doa sampai kamu muncul di sini. Aku terhenti mendengar ucapan itu. Yang benar Pak Le. Benar, aku saksinya, walaupun tidak melihat langsung. Iya ya, aku ngerti kok. Kami pun sampai di rumah dan mendapati Pak Le tengah tertidur di amben yang ada di teras rumah. Aku melihat wajahnya yang kelelahan. Sepertinya aku bersalah. Sudah berprasangka tidak baik sama Pak Le. Panjul. Aku kira Pak Le memanggilku, tapi ternyata ia sedang mengigau di dalam tidurnya. Sepertinya ia benar-benar lelah. Panjul, resekno kandang wedhus sing bener. Ojo nganti Pak Le iket kowe ning wit gedang. Mendengar igauan itu, mataku pun melotot ke arah Pak Le yang tertidur. Spontan, aku mencopot sendalku dan melemparnya ke Pak Le yang masih tertidur. Kabur, cepat. Kataku sembari menarik Widi dan masuk ke dalam rumah. Nekat kamu, Cahyo. Balas Widi. Aku mengunci pintu rapat-rapat dan menutup gorden. Pak Le pun terbangun dan menyadari sandalku sudah ada di wajahnya. Panjul! Setelah kejadian hilangnya aku di hutan jati, aku dan Pak Le berpamitan untuk pulang kembali ke desa. Kami pulang hanya sebentar, sekedar untuk setor muka ke bule, sekaligus mengambil beberapa peralatan yang dibutuhkan Pak Le. Pak Le menggoes sepedanya, melintasi ladang tebu lagi. Saat itu aku benar-benar memikirkan keadaan Widi. Apa Widi sudah benar-benar nggak apa-apa ya? Menurut kamu bagaimana?
Semalam aku mendengar penglihatan Widi diambil oleh setan. Jadi, ia melihat semua yang dilihat setan itu. Itu jelas ngeri, Pak Le. Nah, itu kamu tahu. Mendengar jawaban itu, aku mencubit Pak Le yang berada di hadapanku. Sayangnya, hal itu segera kusesali karena setelahnya Pak Le menghukumku dengan bertukar posisi. Kini aku harus mengayuh sepeda sembari membonceng bapak-bapak di belakangku. Udah dong, Pak Le. Capek. Terus, biar kapok kamu. Kali ini aku benar-benar tidak bisa melawan. Kalau melawan, resiko terakhirnya Pak Le pasti menyuruhku berjalan kaki untuk pulang. Makanya, besok kita harus ke sana lagi. Setan itu masih di sana. Ucap Pak Le tiba-tiba. Aku pun terhenti dan menoleh ke arah Pak Le. Setan? Maksudnya setan apa, Pak Le? Setan dari orang-orang yang membunuh ayah Widi. Roh gentayangannya dari kelompok Jaran Gupolo. Mereka berdiam di rumah itu.